Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Hidat NIM E2019-2452 dari kelas ES10. Saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan Adam Smith dan teori pembangunan Karl Marx. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan Adam Smith. Adam Smith ini sering sekali disebut sebagai bapak dari ilmu ekonomi modern, yang sebenarnya dia lebih dikenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Adam Smith ini membagi 5 tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan. Yang pertama yaitu tahap perburuan, yang kedua tahap bercocok tanam, yang ketiga tahap beternak, dan yang keempat adalah tahap perdagangan, dan yang terakhir tahap perindustrian. Yang pertama yaitu tahap perburuan. Tahap perburuan di sini adalah tahap di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Misalnya, mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu tahap bercocok tanam dan beternak. Adalah tahap di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat. Jadi sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbullah sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter. Sistem barter di sini adalah sistem jual beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu tahap perdagangan. Tahap perdagangan adalah tahap di mana setiap barang yang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Jadi pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat yaitu tahap perindustrian. Tahap perindustrian adalah tahap di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang yang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk digunakan. Yang kedua yaitu tentang teori pembangunan Karl Marx. Proses perkembangan masyarakat dikemukakan oleh Karl Marx yang karyanya yang masyhur yaitu Das Kapital. Dalam buku tersebut disebutkan 3 tahap perubahan di dalam masyarakat yang dimulai dengan tahap feodalisme yang masih sangat tradisional, kemudian berubah menjadi kapitalisme, dan pada akhirnya adalah yang dikenal dengan sosialisme. Perubahan ini yang berlangsung secara berangsur-angsur di dalam masyarakat akan berjalan seiring dengan pembangunan dan kemajuan yang dihasilkan. Mungkin sekian